Ibu bapak saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam damai dan sejahtera bagi jemaat sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat kepada jemaat sekalian, kita sama-sama berkumpul pada saat ini dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Penetua Y. Krisman sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini, Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, Diakon Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, pada Ibu Penetua Herti Carolina dan Saudari Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu, kepada Pak Agustino Samail selaku petugas operator sound system, dan Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba juga mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita sekalian. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 akan saya bacakan sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 7 Juli tahun 2024, waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah pagi, dengan petugas mimbar, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH dan liturgus Penetua Cempakawati, dengan song leader Penetua Yuberi Ejumben dan Saudari Grisela, dengan pemain musik Penetua Mardi Ampung SPD, dan liturgi yang digunakan adalah tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk ke-1 dengan pembacaan Alkitab dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5, dan nas untuk khotbah yaitu dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Untuk berita keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, Bapak Ibu yang sudah menerima berita jemaat tidak ada perubahan. Dan untuk keuangan yang baru masuk pada hari ini akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu dengan jumlah Rp75.000. Kemudian yang kedua, persembahan syukur hari ulang tahun pernikahan Junjung Saloh dan Marsita yang ke-37 tahun berjumlah Rp100.000. Berita kebaktian di lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga mohon diundurkan, dan saya akan membacakan berita ibadah untuk kategorial. Yang pertama, ibadah seksi pelayanan Bapak akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore, rumah keluarga Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo di lingkungan pelayanan 2, dengan petugas liturgus Penetua Alsen Bayan, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, dengan pemain musik Penetua Mardi Ampung SPD dan song leader Penetua Yonatan, dan nas Alkitab yaitu dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5,
Diundang Bapak-Bapak SPB Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan SPIPER, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024 dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore. Tempat Gereja Betania Barimba dengan petugas sebagai berikut. Yang pertama, liturgus Ibu Dian Irene, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH dengan pemain musik Saudari Meisya, dan untuk song leader Diakon Mary Susianti dengan nas Alkitab dari kitab Samuel 2 Samuel pasal 3 ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-21. Diundang ibu-ibu SPIPER Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat akan dilaksanakan ibadah sesi pelayanan remaja pemuda SPRP, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Tempat Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus Febrian Panduhuk, doa syafaat Bella Repalina, doa persembahan Niki Putraraya, dan pendamping Pendeta Oktavianti STH. Metode yang akan digunakan pada ibadat tersebut yaitu metode sharing dengan nas Alkitab 2 Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Diundang remaja pemuda sesi pelayanan remaja pemuda Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan satu surat pemberitahuan dari seksi pelayanan pemuda remaja GKI Barimba yang akan saya bacakan demikian. Salam. Sehubungan dengan pelaksanaan program kerja KPRP tahun 2024 yaitu ibadah Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2024 di Agrowisata Manasa Tangkiling, Kota Palangkaraya. Berdasarkan hasil rapat Komisi Pelayanan Remaja Pemuda pada tanggal 23 Juni tahun 2024, setiap SPRP ditugaskan untuk melaksanakan usaha dana dengan menampilkan puji-pujian ataupun lelang lagu di SPRP masing-masing. Maka dengan ini SPRP Barimba pada hari ini akan melaksanakan usaha dana dengan menampilkan puji-pujian pada saat ibadah berlangsung. Dimohon partisipasi sidang Jumat demi suksesnya program kegiatan pelayanan KPRP tersebut, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pada saat ini telah kami bacakan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Atas perhatian dari Bapak Ibu jemaat sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Ibu bapak saudara-saudari jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Liturgi yang akan kita gunakan yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang kelima. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 3, bait pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, sidang Jumat yang mampu untuk berdiri kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima potong dan salam. Terpujilah Allah, nikmatnya besar, begitu kasihnya
undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdiri. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, berpuji padanya sebab hikmatnya. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jumat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Seindah setia disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tenteram, gunung mati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu sidang Jumat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama dan yang kedua. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara,
kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu kepada jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukuman Kristus. Bapak Ibu, sidang Jumat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jumat nomor 198, bait yang pertama hingga yang kedua. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak Ibu sidang Jumat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit, anak yatim piatu, mereka yang menderita dan sangat berkekurangan. Untuk mencapai keinginan kami berbuat sesuka hati kami sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami kadang-kadang berkolusi, korupsi, nepotisme, dan membanggakan diri sendiri. Juga dalam keadaan tertentu kami bisa mencari pertolongan dengan kekuatan magis, mistik dan ilmu-ilmu hitam atau sejenisnya. Atas semua itu kami mengaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan, seraya memohon agar Tuhan mengampuni dan membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 426, bait yang pertama hingga yang ketiga. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra engkau-Nya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada
pagi hari ini dalam dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-16, dan nantinya setelah kita membaca firman Tuhan ini, jemaat menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 473A. Haleluya. 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop, Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata kepadanya, 'Ya tuanku.' Ia bertanya kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku seorang Amalek.' Lalu katanya kepadaku, 'Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa.' Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku." Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Lalu Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Kita sambut Kidung Jemaat 473A. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Marilah kita bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu sidang Jumat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, diberikan kesempatan kepada seksi pelayanan pemuda dan remaja untuk menyampaikan pujian-pujiannya dalam rangka mereka mencari dana. Kami persilahkan. Saat badai datang
sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan yang himpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41, sebelumnya mari kita berdoa. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini ya Tuhan. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Berkuasalah Engkau menguasai hati pikiran kami, sehingga kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang kami dengar. Bahkan kami juga mampu melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 dengan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu Saudara, biasanya seorang yang berprofesi sebagai nelayan, apalagi kalau nelayan itu profesional, paling tidak ia punya keahlian untuk berenang.
Selain itu juga ia tahu medan yang akan dihadapi dan tahu bagaimana mengantisipasinya. Kenapa saya berbicara tentang nelayan? Karena profesi murid-murid Yesus sebelum Yesus memanggil mereka adalah sebagai nelayan. Bahkan boleh dikatakan nelayan profesional. Bukankah ada sesuatu yang aneh kita baca dalam teks Alkitab hari ini? Mereka yang notabene nelayan profesional, yang pasti tahu ilmu berenang, pasti tidak asing danau Galilea itu. Situasinya bagaimana? Lokasi ini tidak asing bagi mereka. Ketika mereka diceritakan dalam nas ini berada dalam perahu-perahu, artinya perahu kecil ini ya, bersama dengan Yesus. Lalu diceritakan kepada kita dalam ayat 37 nas ini, mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terjadi kepanikan yang luar biasa. Kenapa terjadi kepanikan yang luar biasa? Saya mencatat ada 3 hal dalam nas ini. Kenapa terjadi kepanikan yang luar biasa? Bahkan Yesus berkata dalam ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka hampir mati, mereka kewalahan, mereka takut. Jadi kepanikan itu terjadi karena mereka takut. Penyebab ketakutan ini cuma satu. Karena fokus mereka dinyatakan pada pertanyaan seorang murid di ayat yang ke-38 nas ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Orang-orang hebat di sini, nelayan-nelayan hebat di sini, yaitu para murid, mengalami ketakutan. Karena fokus mereka adalah kami binasa, kami tidak tertolong, kami hancur. Di benak mereka yang ada kami binasa, di benak mereka kami mati, kami tenggelam. Saudara-saudara, pikiran bisa menjatuhkan, pikiran bisa menyesatkan. Berpikir negatif kehilangan kendali untuk belajar percaya. Jadi lunturlah iman mereka, berubah menjadi ketakutan. Lunturlah iman mereka, berubah menjadi tidak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya karena mereka hari-hari dengan Tuhan Yesus, hari-hari mengalami mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seharusnya ketakutan itu dialihkan ketika mereka memandang sosok yang sedang berbaring di buritan perahu itu. Dengan boleh berkata, kalau mereka teralihkan melihat sosok itu, amanlah jiwaku, bukankah Yesus selama ini melakukan banyak mujizat? Tenanglah jiwaku, bukankah kita selalu melihat Yesus melakukan perkara yang besar? Seharusnya demikian, tapi ini tidak terjadi. Ketika orang tidak fokus pada Sang Pengendali badai, ketika orang tidak fokus kepada Sang Pencipta, Sang Khalik semesta, dia tidak akan memiliki keberanian dan keyakinan percayanya. Bukankah Yesus sedang bersama dengan mereka di situ? Mereka tidak membangun energi dalam diri mereka dan mengubah perkataan sambil berkata, ya memang kami ini takut. Tapi ingat, Yesus Kristus ada di sini loh, di perahu kita ini. Tapi ini tidak dilakukan oleh para murid. Karena apa? Mereka sibuk melihat
banyaknya air yang sudah masuk ke dalam perahu dan tidak melihat ada sosok Yesus di situ. Orang yang tidak fokus kepada Tuhan akan sulit mengumpulkan keberanian untuk menghadapi persoalan, juga keyakinan percaya untuk bertahan. Kalau fokus kepada masalah. Saudara-saudara, yang ketiga, Yesus bangun ketika mendengar mereka berteriak. Dalam wibawanya, Yesus menghardik angin ribut itu. Diam, tenanglah. Wow, luar biasa. Dengan perkataan Yesus, diam, tenanglah. Seketika itu angin menjadi teduh sekali. Danau itu menjadi tenang. Penguasa dunia untuk soal badai kecil sekali untuk ditenangkan. Kita lihat apa reaksi para murid ketika kembali secara kasat mata mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ini tidak pertama kali loh mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Sudah sering. Dan kembali mereka diperhadapkan pada perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Apa reaksi para murid? Tidak mereka langsung menyembah Yesus. Tidak. Tetapi diceritakan kepada kita reaksi para murid. Mereka menjadi sangat takut. Bahkan sambil bertanya, siapa gerangan orang ini? Tidak meyakinkan diri mereka tentang Yesus yang sudah mereka lihat ini, tetapi bertanya, siapa gerangan orang ini, sambil ketakutan. Mungkin saja pikiran mereka menghadapi keagungan ini, engkau tidak layak. Rasa kagum dibarengi dengan takut. Saudara-saudara, kondisi para murid ini juga mewakili kondisi kita kadang. Ketika ada mujizat baru kita percaya. Kalau gentar pertanyakan Tuhan. Kalau dapat berkat baru terima kasih Tuhan. Syukur kalau tahu berterima kasih. Nah, inilah kita melihat situasi yang terjadi. Saudara, Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini sungguh merefleksikan hidup kita. Hidup kita ini juga ada dalam pelayaran kehidupan. Kadang suasana lautnya tenang, kadang ada badai. Persoalannya yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini bukan soal apakah aku hampir mati karena badai ini. Bukan soal seberapa besar badai ini. Tetapi persoalan untuk kita refleksikan dalam nas ini adalah apakah Tuhan itu ada di perahu pelayaranmu? Kalau kita percaya Tuhan itu ada, katakanlah aman, tenanglah jiwaku. Sang nahkoda agung itu ada di perahu. Percayakah kita, Bapak Ibu? Karena itu kalau kita percaya sang nahkoda agung itu ada dalam hidup kita ini, meski badai itu seberapa besar, kecil atau tenang yang kita alami, kita boleh berkata aman, tenanglah jiwaku. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur membiarkan kita binasa. Masalah boleh besar, tapi masih ada Tuhanku yang lebih besar. Karena itu bangunlah pikiran-pikiran kita yang positif. Bukan berpikir pesimis. Sudah hancur, sudah binasa kita ini, tidak ada jalan keluar. Sehingga karena pikiran demikian membuat tidak ada keyakinan, keberanian kita untuk melangkah. Bangunlah pikiran yang positif. Apapun yang terjadi,
kita yakin selalu ada jalan keluar. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman. Kami diingatkan bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kami. Meskipun kerap kali kami lupa, karena kami fokus terhadap masalah yang kami hadapi. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya dari masalah yang kami alami. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan iman kami kepadamu, bahwa Tuhan itu selalu ada untuk menolong kami di setiap masa dan memberikan kami jalan keluar. Persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi, biarlah itu tidak membuat kami kehilangan arah dan pengharapan, tapi kami selalu kuat di dalam Engkau. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga. Dan melewati kekuatan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami akan mengawali hari ini dengan baik, dalam iman, dalam kekuatan dari Tuhan, dan melangkah menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Tidak akan membuat kami berputus asa dan terjatuh. Bapa di sorga, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dengan setia terus kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan tetap hadir memelihara kami hingga pada saat ini. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Seraya itu kami menyerahkan perjalanan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Sebab kami tidak tahu tentang hari esok, tapi kami percaya Tuhanlah yang merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Diberkatilah setiap keluarga rumah tangga kami. Diberkatilah rencana-rencana hidup kami. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. Demikian juga Tuhan selalu menjadi tamu yang tetap di tengah-tengah keluarga, sehingga kami menikmati sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Diberkatilah juga anak-anak kami yang masih kecil, remaja, pemuda-pemudi, dan dalam perjuangan-perjuangan kehidupan mereka untuk meraih impian dan cita-cita mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar anak-anak kami itu tidak salah langkah daripada jalan Tuhan, tidak membelok ke kiri dan ke kanan, tetapi terus berjalan lurus pada kehendak Tuhan, dapat membedakan yang baik dan tidak baik untuk mereka, dan tidak berputus asa dalam perjuangan kehidupan, bertekun dalam pendidikan, menjadi anak yang pintar, menjadi generasi yang sukses dan berhasil di masa yang akan datang, memberikan kebanggaan, kebahagiaan bagi orang tua dan keluarga, dan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Tuhan, kami juga punya bermacam-macam pergumulan hidup. Kami serahkan setiap pergumulan kami, kekhawatiran kami, tantangan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan menolong kami, memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami mampu melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh senantiasa ada dalam pandangan-Mu. Persekutuan jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKI Barimba di tempat ini, Tuhan memberkati persekutuan jemaat. Kami boleh saling hidup dalam kasih,
dalam kebersamaan satu dengan yang lain, menunjukkan terang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Bapa di sorga, berkatilah kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penetua diakon, pikaris, guru sekolah minggu, penginjil, bahkan siapapun yang terlibat melayani Tuhan dan jemaat. Apapun yang kami lakukan, Tuhan tidak memandang besar kecil pelayanan itu. Semuanya sama di hadapan-Mu. Mereka yang turut terlibat sebagai pemain musik, song leader, petugas sound system, multimedia, poster gereja. Tuhan memakai kami semua agar kami tetap setia untuk melayani. Demikian untuk setiap penata layanan yang ada di jemaat. Berkatilah setiap program-program pelayanan maupun juga pembangunan gereja secara fisik. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kami di dalam kami menjalani program itu. Diberkatilah ya Tuhan jemaat-Mu sehingga dapat mendukung setiap penata layanan yang ada, baik itu dukungan dana, tenaga maupun pikiran. Jemaat-Mu yang memberikan persembahan syukur, jemaat-Mu yang memberikan kolekte dan lain sebagainya. Dengan memberi dengan sukacita untuk Tuhan, mereka tidak berkekurangan, tetapi semakin berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Ada cara-cara Tuhan untuk menolong umat-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan, baik itu pelayanan-pelayanan kategorial, bapak-bapak, kaum perempuan, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Diberkatilah program pelayanan di kategorial masing-masing, dan semuanya itu boleh mendatangkan kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan mereka. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Peterson Tanduh yang sempat dirawat di UGD rumah sakit. Tolonglah orang tua kami ini, jamahlah ia ya Tuhan. Berikanlah ia kepulihan dan kesembuhan, bahkan sukacita kebahagiaan di masa tuanya. Bersama anak cucu menantu, ia merasakan kasih sayang, dan ia boleh menikmati hari-hari hidupnya dengan penuh sukacita. Diberkatilah juga seluruh keluarga besarnya. Juga kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Penetua Tara, yang saat ini juga tengah bergumul untuk melawan sakit penyakit, menjalani pengobatan demi kesembuhan. Karena itu Bapa, tolonglah juga rekan sekerja kami Ibu Penetua Tara. Jamahan Tuhan terjadi atas hidupnya, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan memulihkan dia, Tuhan menjamah dia, menyembuhkan dia dengan kuasa Tuhan, bahkan lebih-lebih memberikan kepadanya ketenangan hati dan jiwa, kesabaran menghadapi pergumulan yang tidak mudah ini. Bahkan keluarga yang mendampingi diberikan kesabaran, hikmat, dan kekuatan kesehatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Tuhan hadir melengkapi sukacita mereka dengan damai dan berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Junjung Saloh dan Ibu Marsita yang boleh mengingat ulang tahun perkawinan, memasuki usia yang ke-37 tahun pada bulan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai mereka dengan kuasa-Mu dalam menjalani kehidupan keluarga rumah tangga. Biarlah kasih Tuhan selalu hadir dalam hati mereka, sehingga mereka boleh hidup saling mengasihi, saling mencintai, sampai tua, sampai maut memisahkan, dan menjadi contoh teladan bagi generasi-generasi mereka. Kehidupan yang rukun damai di dalam kehidupan rumah tangga. Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan hadir, menolong kami, memulihkan keadaan yang tidak baik.
bahkan juga menyatakan hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita respon pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Mari kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari NKB nomor 196 bait yang pertama hingga yang kedua. Yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia, di relung hatiku, walau syarat beban, sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Bapak Ibu sidang Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dan kolekte bagi Tuhan yang terbaik. Dengarkanlah nas Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan kami. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jumat nomor 147. Sementara itu persembahan untuk kita kumpulkan. Ku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berlimpahlah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah. Ku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat, ku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sidang jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Terimalah pengutusan. Allah telah menggenapi janji-Nya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia.
Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.